Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ikmatul Pratiwi, jabatan saya adalah Guru Agama Islam di SMPN 33 Jakarta di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001458. Pada hari Rabu 15 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMPN 33 Jakarta di kelas 7 dengan tema Mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Baik. Oke, baik. Hari ini adalah hari apa? Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Dan saat ini kita akan mata pelajaran Ibu apa? Nah, kita akan belajar agama Islam. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdiri sama-sama dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, agar pembelajaran kita lebih bermakna, kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bersiap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Moni? Nuki? Oke. Rushda? Baik. Oke, Farah? Zuyin? Naufal? Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini hadir semua berarti ya? Iya. Baik.
hari ini kita mau belajar apa ya? Udah ada yang tahu belum sih? Kita mau belajar apa? Oke, coba kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Kira-kira bagaimana ya caranya kita mengagungkan Allah dengan tunduk kepada Allah? Coba Ibu mau tanya dulu. Sip. Mengagungkan Allah dapat diwujudkan dengan apa saja? Siapa yang mau tunjuk tangan, yang mau jawab? Syah, silakan maju ke depan. Oke, habis Arsya siapa lagi? Nih, bangun. Ya, Bu. Sudah. Oke. Sip. Sholat 5 waktu kalau kata. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Yo, apa yang kedua tadi? Bersyukur. Baik, Ibu bantu. Syukur. Sudah mencontohkan 3 nih. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua adalah bersyukur, kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Semuanya betul. Nah, kira-kira di dalam judul tersebut, di dalam judul ini apa sih yang akan kita pelajari? Ada yang udah tahu? Oke, silakan. Tentang sholat. Baik, ada lagi? Tentang cara kita bersyukur kepada Allah. Tentang cara kita bersyukur kepada Allah. Ada lagi? Tentang berterima kasih kepada Allah. Sip, good job semuanya. Nah, baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tadi tentang berterima kasih kepada Allah. Gimana sih caranya kita berterima kasih? Yaitu salah satu caranya di sini kita sebut dengan sujud syukur. Nah, syukur artinya itu berterima kasih kepada Allah. Kadang kita suka bilang kayak gini, ya Allah makasih ya Allah dapat nilai 100. Bener gak kayak gitu? Bener. Ya Allah makasih ya Allah hari ini aku makan enak. Bener gak kayak gitu? Bener. Syukur itu sama dengan berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukur selain menggunakan atau selain berbicara alhamdulillah? Ada yang namanya sujud syukur. Sujud syukur, alasan yang pertama adalah memperoleh nikmat dari Allah. Nikmat yang paling gampang kita terima tuh apa sih? Nilai 100. Ada lagi? Apa lagi? Hadiah. Oke, baik. Ada lagi? Terhindar dari bencana. Sip. Oke, yang kedua, good, tadi sudah dijawab, terhindar dari bahaya atau terhindar dari bencana. Kemudian yang ketiga, mendapatkan hadiah berupa hal yang besar atau yang kecil. Contoh misalnya, kalian pernah lihat gak kalau misalnya di TV itu ada yang bongkar rumah kayak gitu, apa namanya? Bedah rumah. Nah, ketika bedah rumah, itu orang yang punya rumah tiba-tiba langsung sujud, betul nggak kayak gitu? Nah, langsung sujud itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, hukumnya sujud syukur ini adalah sunnah. Berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa, tidak masalah, kita cukup ucapkan. Nah, coba contoh sujud syukur. Yuk, siapa? Oke. Sudah? Oke, baik. Sip. Boleh duduk. Kemudian adalah mendapatkan rezeki yang kedua. Nah, sebenarnya banyak lagi nih, banyak contoh-contohnya. Tapi Ibu cuma butuh 2 aja. Ibu yakin setiap dari kalian tahu rasa bersyukur. Baik, ini adalah contoh sujud syukur. Kemudian, gimana sih tata cara sujud syukur itu? Apakah yang tadi Ibu katakan tuh ketika bedah rumah, terus tiba-tiba sujud? Benar gak sih kira-kira kayak gitu? Kurang tepat. Kenapa? Karena coba lihat, apakah si orang tersebut dalam keadaan suci? Tidak. Atau kita nggak tahu nih dia dalam keadaan suci atau tidak.
Syarat yang pertama adalah menghadap kiblat. Itu tata caranya. Kiblat dulu yang harus kita ketahui. Kiblatnya madep mana nih? Misalnya madep sana. Ya madep sana berarti kiblatnya. Atau madep sini? Ya madep sini kiblatnya. Jadi tidak asal sujud aja. Kemudian yang kedua adalah niat sujud syukur. Niat dulu nih, niat sujud syukur kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya kalian belum bisa, Bu, saya belum bisa bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Mengetahui. Dan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gampang kan? Nah, habis itu langsung duduk kemudian salam. Kira-kira ada yang mau nyontohin nggak di depan kayak gimana? Yuk, siapa yang mau nyontohin? Ayo, siapa? Siapa? Ayo cepetan, siapa yang mau nyontohin? Bebas, siapa yang mau nyontohin? Yuk, coba Reski, contohin Reski. Niat dulu, udah niat. Ya, terus Oke, langsung terus? saja. Oke, langsung baca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wa billahi lazim. Oke, terus. Duduk, Oke. langsung salam. Oke, sip. Boleh duduk, Reski. Sip. Udah bisa kayak gitu ya? Gampang kan? Gampang. Baik, kita pelajari sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Contoh misalnya aturan sholat zuhur berapa rakaat sih? 4. Tapi kita ragu, ini berapa atau enggak? Aduh, apa 3 ya? Nah, kita ragu tuh dalam sholat kita. Maka kita melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Hukumnya sunnah. Nah, sama kayak sujud syukur, sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Tapi yang pertama meninggalkan tahiyat awal. Kemudian yang kedua meninggalkan kunut subuh. Yang ketiga ragu jumlah sholat. Yang keempat kurang Nah, ini baru kita lakukan sujud sahwi. Inilah alasan-alasan kita harus atau kita disunahkan untuk sujud sahwi. Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh sujud sahwi. Yuk, siapa yang mau maju? Silakan. Oke, silakan. Nak. Baik, siapa nih yang kedua? Ada yang mau nyontohin lagi? Silakan. Nak. Oke. Kita lihat kelebihan rakaat sholat. Oke, lanjut lagi. Lupa apa nih? Lupa doa kunut. Oke, sudah? Oke, baik. Lupa doa kunut. Nah, ada kelebihan. Oke, tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sebelum salam setelah membaca tahiyat akhir. Jadi kita baca dulu tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir selesai, fil alamina innaka hamidum majid. Langsung sujud. Bacanya gimana? Subhanallah la yanamu wa la yasbur. Nah, ada yang bisa nyontohin enggak? Ayo. Kalau enggak ada nanti ibu udah nyontohin. Siapa yang bisa nyontohin? Yuk, silakan. Apa? Boleh. Silakan. Subhana man la yanamu wa la yasbur. Duduk di antara 2 sujud. Lalu sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasbur. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, situ tepuk tangan dulu tuh. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajidah.
membaca ayat-ayat Sajdah. sajdah dalam sholat ataupun di luar Sholat. Di luar sholat. Hukumnya apa? Sunnah. Berarti ketiga sujud yang tadi kita pelajari, yang sekarang kita pelajari, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, hukumnya Sunnah. Nah, tadi kan ada nih pengertiannya ketika di dalam sholat nih, ayat-ayat dalam sholat ataupun di luar sholat. Berarti ada juga tata caranya dua. Sujud tilawah di luar sholat. Nah, kita lihat tata cara sujud tilawah, berdiri menghadap kiblat. Ini di luar sholat ya, di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat, habis itu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk, kemudian salam. Coba kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ketika sujud kita baca nih bacaan sujud tilawah. Ini adalah sujud tilawah atau tata cara sujud tilawah yang di luar sholat. Kemudian bagaimana sih yang di dalam sholat? Yang di dalam sholat setelah membaca ayat sajdah langsung sujud. Langsung sujud. Nah, kemudian berdiri untuk melanjutkan sholat kembali. Baik, kali ini Ibu akan contohkan. Yang ini udah jelas ya? Tata cara ini jelas ya? Oke, sujud tilawah ini. Mungkin yang Ibu contohkan yang di dalam sholat. Atau yang ini butuh Ibu contohkan? Hah? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak, berarti kita lanjutkan yang di dalam sholat. Nah, misalnya Ibu baca ayat sajdah. Kemudian Ibu lagi baca nih, ini rakaat pertama. Ibu baca ayat sajdah, setelah itu Ibu langsung sujud. Setelah sujud, baca sajadah wajhi, habis itu langsung bangun. Langsung bangun, lanjutin lagi ayatnya. Oke? Tapi itu belum hitungan rakaat. Belum hitungan rakaat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kebayang? Yakin? Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah berarti contoh ayat sajdah nih. Ibu minta coba masing-masing kelompok dicari yang ada di Al-Qur'an. Yuk, Ibu berikan waktu 3 menit. Silakan dicari. Semuanya masing-masing kelompok bawa Al-Quran ya? Bawa. Sekarang dicari ayat sajdah. Sudah, kelompok 3 sudah dapat? Sudah? Oke, baik. Coba. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Yuk. Baca. Suaranya akan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina inda rabbika la yasta'khiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Oke, baik. Nah, ini kan ada di luar sholat ya. Nah, berarti ketika kita baca ayat sajdah, langsung deh kita ngapain? Nah, langsung kita berdiri menghadap kiblat, langsung niat takbiratul ihram. Abis itu langsung deh sujud. Abis sujud baca ini, duduk kemudian salam. Oke. Nah, di kelompok 3 udah. Tadi surat apa yang kelompok 3? Surat apa? Al-A'raf ayat 206. Al-A'raf ayat 206. Baik, siapa lagi yang udah ketemu? Oke, kelompok 2 silakan dibaca. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 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 Oke, bukan pakai to. Waqtarib. Oke, surat apa, Nak? Al-Alaq Ayat? ayat 19. Al-Alaq ayat 19. Baik, siapa lagi yang udah siap? Kelompok 1 silakan. Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Oke, sip. Surat apa tadi?
Al-Insyiqaq ayat 21. Oke, Al-Insyiqaq ayat 21. Mana lagi? Kelompok 5 dulu, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Oke, surat apa? Surat An-Naml ayat 26. Ayat 26. An-Naml ayat 26. Sekarang giliran kelompok 4. Oke, boleh. Silakan dibaca. Innallahu ladzina yastaghfiruna an ibadihi yusabbihuhu in maswa. Oke, baik. Sama ya, kayak kelompok 3 tadi sama ya, Larof ya? Benar? Oke, baik. Gak masalah. Tapi masih ada ayat-ayat sajadah yang lain di dalam Al-Quran. Nah, tadi kalian berarti udah paham nih gimana cara mencari ayat sajadah. Oke, setelah itu Ibu mau kasih tahu kalian nih tentang hikmahnya. Hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Coba baca. Yang pertama apa? Tidak sombong. Yang kedua? Setiap manusia memiliki kesalahan. Yang ketiga? Tidak malu untuk meminta maaf atau memperbaiki kesalahan. Oke, yang keempat? Menghayati bacaan Al-Quran. Oke, yang kelima? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam? Mensyukuri nikmat Allah. Oke, yang ketujuh? Menambah nikmat. Menambah nikmat. Ada lagi nggak kira-kira tambahannya? Oke, kalau ada boleh ditambah. Bu, saya punya pendapat. Sudah cukup? Sudah cukup? Ada lagi nggak? Sudah cukup. Baik, kalau gitu kita sekarang role play nih. Ngapain ya kira-kira ya role play-nya? Setiap kelompok, ini udah dalam bentuk kelompok ya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik. Setiap kelompok membuat cerita yang berkaitan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini maunya sujud apa? Sahwi. Kamu? Tilawah. Syukur. Sujud sahwi. Sujud syukur. Baik. Nah, kemudian kalau udah, nanti Ibu akan berikan waktu nih. Kalau sudah mengerjakan, setiap kelompok mempresentasikan hasil cerita. Nah, kan kalian buat cerita tuh. Nanti kalian maju nih, kalian presentasiin apa sih yang ada, yang sudah kalian diskusikan ceritanya. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir adalah setiap kelompok mempraktikkan bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sesuai, misalnya sujud sahwi, nanti kalian melaksanakan sujud sahwi di sini setelah presentasi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Keren. Oke, baik. Kamu kuning atau Ren? Keren. Berarti sisa kuning nih, yang lainnya apa ya? Gila mesin dulu.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keraguan dalam sholat, yaitu sujud sahwi dan mempraktekannya. Jadi di dialog tersebut menceritakan tentang seorang anak yang ragu dalam jumlah lagi yang akan mempraktekkan sujud sahwi, yaitu Reski dan Akmal. Diperhatikan. Setelah tahiyat akhir, kita melaksanakan sujud sahwi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, kita melaksanakan di situ kita melaksanakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang cerita yang kami bawakan yang berjudul Keraguan dalam Sholat, tentang sujud sahwi dan praktik dari kedua teman kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 5. Silakan, diperhatikan nak, semuanya diperhatikan. Yo, diperhatikan semuanya. Yo, silakan kelompok 5. Yo. Ayo. Oke, sudah siap didengarkan temannya. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sujud syukur. Tentang Pertama, posisi menghadap kiblat dengan niat sujud syukur. Posisi langsung sujud dan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Posisi di antara kedua. Kembali lagi ke atas. Taman itu suaranya. Orang mau wasam wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi billahi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Habis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau koreksi tentang sujud tilawah ya. Tadi yang di dalam sholat. Kalau yang di dalam sholat, yang sujudnya cuma 2 kali itu hanya sujud sahwi. Sujud tilawah itu cuma 1. Nah, kita sujud nih. Kita sujud sekali, baca sajadah wajhilillahilladzi sampai akhir. Kalau sudah sujud, kita langsung berdiri lagi. Langsung baca surat atau ayat lanjutannya. Ya, jadi cukup satu refleksi. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Coba Ibu mau perwakilan dulu dari kelompok 5. Kelompok 5. Apa yang kalian pelajari hari ini? tentang sujud. Tentang sujud. Oke, baik. Kalau dari kelompok 4? Tentang pelaksanaan sholatnya. Tentang pelaksanaan sholatnya. Baik. Kalau dari kelompok 3? Tata cara Tata cara melakukan sujud sahwi, tilawah, dan syukur.
Oke, tata cara melakukan sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Kalau dari kelompok 2. Tentang sujud syukur, sawi dan tilawah. Tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Oke, kalau dari kelompok 1 ada apa? Dan manfaat dan maknanya, Bu. Oke, baik, manfaat dan maknanya. Kalau dari kelompok 1. Bagaimana cara melakukan sujud syukur, sahwi dan tilawah yang benar dan tentang bagaimana cara mengagungkan Allah. Oke, bagaimana cara mengagungkan Allah? Oke, baik, semuanya betul sekali. Apa yang kalian terima, apa yang kalian refleksikan hari ini itu baik semuanya. Itu sudah, berarti kalian sampai sini sudah paham ya? Oke, baik. Sebelum kita coba kita baca dulu sama-sama. Dimulai dari sujud syukur. Oke, yuk sujud syukur. 1, 2, 3. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, dilanjutkan sujud sahwi. Subhanallah ya lanjut lagi sujud tilawah yuk. Sajadah wajahil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan? Tidak? Sudah cukup semuanya? Sudah. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau pernyataan, Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, oke, kita langkah baiknya kita tutup dengan doa. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.